Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Ya Rabasi, ya Rabasi, ya Rabasi, ya Rabasi. Kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami datang dalam keberadaan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Rabasi. Kami datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, ya Rajaku, ya Allahku yang begitu baik. Aku datang di dalam kerinduan kepadamu Tuhan. Ku
urapi kami Tuhan, urapi, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari bawa hati kita, sembahlah Dia Tuhan kita. Sembahlah Dia di pagi hari ini, sebab Dia baik, Dia baik. Haleluya. Mari bawa, datanglah kepada-Nya. Pujilah namanya yang agung itu. Sembahlah Dia sebab Dia baik. Dialah Raja kita. Yesus, betapa Engkau baik. Yang buta Engkau cerikan, bahkan yang mati Engkau bangkitkan. Itulah Yesus penuh kasih. Haleluya. Demikian juga kuasa mujizatnya ada sampai pada hari ini. Mari kamu yang letih lesu, bawalah setiap persoalan pergumulanmu kepada-Nya. Taruhlah di bawah kaki salib-Nya, agar engkau bebas. Demikian juga kalau engkau mengalami sakit penyakit, pada pagi hari ini datanglah kepada-Nya. Mohon belas kasihan atas kesembuhanmu, sebab Dia Tuhan penyembuh. Bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku, mari yang haus letih, mari kita bawa pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki, mengetahui setiap hati kami yang terdalam ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak jadi anak-anak-Mu, agar kami layak. Engkaulah Tuhan kami yang kudus, Engkaulah Raja kami yang agung, yang mulia. Ku bawa hatiku kepadamu Tuhan, ku bawa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bawalah persembahanmu, persembahan pujianmu. Bukalah hatimu, biar Roh Kudus masuk, bernaung, menjamah engkau. Kalau engkau selama ini berada di dalam kegelapan, ada di dalam lembah kelam, di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa, ingatlah, ketika engkau mendengarkan puji-pujian, ketika engkau mendengarkan sabda Tuhan, disitulah engkau diketuk hatimu,
Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, aku datang mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu, Tuhan Yesus datang pada saat hari ini kepadamu. Hai kamu, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Marilah datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Segera berbalik kepadanya. Sebab Tuhan menunggu. Sebab Tuhan baik. Tuhan tidak akan pernah memperhatikan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat segala apa dosa pelanggaran kita. Tetapi Dia rindu agar kita semua bertobat datang kepadanya. Sebab Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Dia tidak ingat akan setiap dosa-dosa kita, melainkan disucikan, dikuduskan kembali kita. Mari datang kepadanya. Percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan mengasihimu. Tuhan menunggumu sebegitu lama agar engkau datang berbalik kepadanya. Dan engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud pada hamba-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau baik. Engkaulah yang membangunkan kami dari istirahat tidur kami Tuhan. Kami bersyukur kami tidak kurang suatu apapun. Kami bisa sehat menghirup udara yang segar. Untuk itu Bapa, kami layak dan pantas mengucap syukur kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terlebih dahulu kami sanjung, kami puji, kami muliakan. Sebab kami rindu untuk selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah penyertaan-Mu terus
ada bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau lepaskan kami dari segala keterikatan di dunia ini. Tuhan, biarlah kami arahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hambamu yang akan menyampaikan apa isi hatimu, pesan-pesanmu bagi kami. Agar menjadi kekuatan rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami tidak luput dari segala dosa pelanggaran. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Baik dosa perkataan, iri hati, kedengkian, perbuatan kami yang salah, apapun Tuhan yang membuat kami berdosa. Tuhan, mohon ampun. Ampunilah kami Tuhan, sebab kami manusia biasa. Dan kami percaya dengan darah-Mu yang kudus, yang suci. Setiap tetesan daripada darah-Mu itu Tuhan, darah yang kudus itu, itulah yang menyucikan kembali kami Tuhan. Sehingga kami layak memanggil Engkau kembali, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya, saya akan bacakan. Hasil pembenaran, perikopnya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Di sini perikopnya hasil pembenaran. Kalau kita membaca perikopnya saja, berarti kita sudah mengerti arti daripada ini, artinya hasil pembenaran. Kalau berbicara hasil pembenaran, berarti yang dibenarkan, bukan karena kebenaran itu. Bukan karena dia melakukan yang benar-benar, tetapi oleh karena dibenarkan. Mari kita masuk di dalam firman-Nya, dikatakan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, ada pembenaran itu. Oleh apa kita dibenarkan? Dikatakan di sini, oleh iman. Nah, iman yang kita miliki itu, iman yang kita tempatkan atau iman yang kita percayakan kepada
Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang membenarkan kita kembali dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita bisa hidup di dalam Allah karena Yesus ada di dalam Allah, kita juga ada di dalam Yesus. Maka Yesus yang ada di dalam Allah, kita yang ada di dalam Yesus, maka kita pun ada hidup. Karena Yesus hidup, kita pun hidup. Dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar kalau kita bisa ada sampai dengan saat sekarang ini, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa mengenal Tuhan, kasih Tuhan, itu semata-mata bukan karena kita, tetapi karena ada kasih Tuhan yang sudah diberikan terlebih dahulu 2000 tahun yang lalu ketika datang Dia ke dunia ini. Dia menyerahkan kasihnya itu tanpa batas kepada kita semua. Lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib. Itulah bukti kasihnya kepada kita. Sehingga si pendakwa yang selama ini ataupun sebelum itu, karena manusia pada waktu itu sudah ditawan oleh dosa, tidak ada yang bisa selamat karena mereka sudah, manusia pertama sudah jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, maka dosa asal itu mengikat semua manusia, sehingga sungguh berat untuk lepas daripada ikatan itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, ke dunia sebagai pengganti daripada setiap dosa-dosa kita yang seharusnya kita binasa semua, tetapi oleh karena kasih Tuhan yaitu Yesus Kristus menggantikan kita. Dia rela mati di kayu salib, dikubur 3 hari lamanya. Di dalam kubur itu dia berperang merebut kunci maut itu. Ketika dia sudah dapat kunci maut itu, maka maut dikalahkan dan dia bangkit memberitakan kemenangan, dan juga kemenangan yang diperoleh itu juga yang diberikan kepada kita. Kemenangan itu sehingga kita bisa lepas daripada keterikatan dosa itu. Inilah yang dikatakan di sini, menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang sering jatuh di dalam dosa, tetapi percayalah, selagi kita mau berubah, selagi kita mau bertobat, selagi kita mau menyesali dosa-dosa kita, datang kita kepadanya dengan membawa hati kita yang remuk itu, dengan membawa keberadaan kita, datang kepadanya untuk bermohon belas kasih-Nya untuk pengampunan atas setiap pelanggaran kita, maka Tuhan kita juga Yesus Kristus dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka menerima kita, dan Dia berkata, "Aku mengasihimu." Sebagaimana anak yang hilang itu, ataupun domba yang hilang satu itu, ditinggalkan 99 domba yang lain, dia cari domba yang satu itu. Ketika dia sudah bertemu dengan domba yang satu itu, apa yang dikatakan? Dia rangkul dan dia taruh di pundaknya domba itu. Dia pulang ke kampungnya, apa yang dikatakan? Marilah kita berpesta, sebab domba yang hilang itu aku sudah ketemukan, untuk itu aku bersukacita. Sukacitaku itu akan kubagi, marilah kita makan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang masih di dalam dosa. Ketika engkau jatuh di dalam dosa, maka kita tahu ada penantian Tuhan Yesus. Dicari terus kita, dicari sampai ketemu. Dan apa dikatakan? Ketika kita berbalik dan di dalam datang kepadanya, Dia pun bersukacita menyambut kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu yang tidak habis-habisnya. Dia ingin dan dia senang kalau kita ada di dalam dekapannya. Apapun kesalahan dosa kita, bahkan apapun persoalan pergumulan kita, dia ingin terus mau menolong kita, dia ingin terus mau memberkati kita. Tetapi apakah kita mau menaruh pengharapan kita kepadanya? Kalau kita menaruh setiap pengharapan kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah Tuhan itu begitu baik. Ketika kita bermohon sesuatu permohonan yang berkenan, yang membawa itu sukacita kepada kita, Tuhan kita itu pun sangat senang memberkati kita, sangat senang menjawab setiap persoalan permohonan-permohonan kita. Apa yang kita apapun persoalan pergumulan kita, ketika kita bermohon kepadanya, Tuhan itu senang untuk menjawab itu semua. Sebab apa? Sebab Tuhan kita itu adalah sumber kasih, sumber semuanya. Dia seperti air ataupun mata air yang terus mengalir, terus keluar dari dalam hati Tuhan itu terus mengalir. Yang keluar ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada berkat, macam-macam terus keluar dari dalam hatinya. Sehingga ketika ada yang mengalir dari dalam hatinya itu, dari dalam dirinya mengalir, ada orang membutuhkan katakan kesembuhan, mengalirlah kesembuhan dari dalam tubuh Yesus Kristus kepada orang itu. Mengalir juga berkat daripada Yesus kepada orang itu. Sehingga Tuhan Yesus pun senang karena dia menjadi terus mengalirkan itu kepada setiap orang yang bermohon. Artinya, kalau kita ada sesuatu, mari datang kepada Tuhan, bermohonlah kepadanya, mintakanlah apa yang kamu kehendaki kepadanya, sebab Tuhan senang memberi. Kita pun senang menerima, Tuhan kita Yesus Kristus pun sungguh senang memberikannya. Karena dia adalah sumber kasih itu. Kita akan lihat kembali masuk dalam firman. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi kita harus tekun terus di dalam Tuhan. Walaupun memang kita terkadang ketika kita mengalami suatu kesesakan, sepertinya sudah buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi, sudah mentok semua. Mungkin minta pertolongan ke kanan, pertolongan ke kiri, pertolongan kepada teman-teman, semua sudah mentok. Tidak ada yang sanggup menolong lagi. Seperti sudah tembok semua. Tetapi dikatakan di sini, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka ketika itu engkau bertekun terus, datanglah bertekun di dalam doa-doamu. Berdoalah untuk datang kepada Tuhan, memohonkan melalui doa-doa kita kepadanya agar Tuhan bisa membukakan pintu itu kepada kita, pintu penyelesaian atas setiap persoalan pergumulan kita masing-masing. Sebab di sini dikatakan, nah, ketekunan menimbulkan tahan uji, sehingga ketika kita tekun menyampaikan permohonan itu di dalam doa, maka kita akan diberikan tahan uji, artinya tahan. Apapun kesesakan itu, yang paling utama dulu kita tahan menanggung itu. Diberikan kekuatan untuk menanggung itu. Setelah kita kuat menanggung itu, apa langkah selanjutnya? Menimbulkan dan menimbulkan pengharapan. Ketika kita sudah tahan melalui doa-doa itu, terus tekun kita, sehingga diberikan kekuatan kita menahan beban itu, apapun itu beban yang menimpa kita, beban apapun itu, baik beban sakit penyakit, beban pergumulan, beban apa saja pun itu. Kalau kita sudah diberikan kekuatan untuk menahan itu, artinya kita sudah kuat. Dan setelah kita kuat, apa yang dikatakan? Ada pengharapan. Pengharapan itu berasal dari
Artinya, kalau kita memiliki pengharapan itu, berarti ada peluang untuk selesai persoalan itu. Amin. Nah, pengharapan itu ada, kita tempatkan jalan keluarnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dikatakan di sini, setiap pengharapan yang kita tempatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, percaya tidak ada yang tidak terjawab. Karena pengharapan itu semua akan dijawab, katanya itu. Tidak ada yang mengecewakan. Karena Tuhan sangat senang menolong. Tuhan membantu. Tuhan senang memberikan pertolongan. Nah, dikatakan di sini ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengutus ataupun sudah ada diutus kepada setiap kita umat manusia, ada Roh Kudus. Oleh Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Roh Kudus yang hidup sampai dengan sekarang ini, yang kita terima, itu akan menguatkan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan pergumulan itu. Sehingga kita pun bisa keluar dari permasalahan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan itu begitu baik sama kita. Untuk itu kita, apa yang hendak kita perbuat, apa yang hendak kita, dengan cara bagaimana kita membalas kebaikannya itu. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan terus akan kita lihat. Sebab tidak mudah seorang mati, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ini ada dua versi, satu orang benar, satu orang baik. Nah, kalau ada orang baik menurut kita dia, ataupun menurut orang dia orang baik. Tetapi belum tentu pekerjaan orang baik itu benar. Mungkin dia baik memberi ini, dan lain sebagainya, tetapi pekerjaannya bisa saja yang di dalam dosa. Nah, ketika dia berbuat baik, nah, orang yang menerima kebaikan daripada dia, yang sering menerima apa saja yang diberikan oleh orang tersebut, maka orang-orang lain mungkin mau mati demi membela dia. Banyak kejadian seperti itu. Banyak kalau dia dilihat ada seorang tokoh yang baik, maka banyak orang mau mati kepada suatu tokoh ini. Tetapi tokoh ini belum tentu benar. Ini yang dimaksud di sini. Jadi banyak sekali manusia ini kadang salah mempersepsikan. Kalau dia dilihat baik, dilihat ini, maka banyak orang mau rela sampai nyawanya pun demi untuk orang ini. Tetapi kalau ada orang benar, dia mempertahankan kebenaran. Apakah ada orang mau mati untuk orang yang benar itu? Kalau orang benar itu, katakan itu, ya orang biasa, orang yang sederhana, tetapi ketika dituduhkan kepada dia ada sesuatu yang katakan yang dipersalahkan dia padahal dia benar. Nah, apakah ada orang mau membela dia untuk sampai mati membela orang yang benar ini? Belum tentu. Dan di sini dikatakan tidak. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran. Dia adalah benar. Sumber kebenaran Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dituduhkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada orang yang membela. Semua lari, bahkan murid-muridnya. Padahal dia tidak ada melakukan satu pun kesalahan, sedikit pun kesalahan. Tidak ada. Tidak ada dosa yang diperbuat oleh Yesus Kristus, tetapi dia disalib. Nah,
mengacu kepada firman tadi itu, maka kepada kita semua anak-anak Tuhan, kita harus melihat ketika ada orang benar, maka kita pun harus menaruh ataupun pembelaan kepada orang benar itu harus tetap kita katakan benar. Tetapi kalau ada orang baik, ya kita harus melihat dari segi kebenaran, apakah perbuatannya benar atau tidak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Darah-Nya sudah dicurahkan kepada kita semua. Agar apa? Agar kita manusia-manusia yang tidak benar ini, agar kita manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini, sudah dibenarkan dan sudah disucikan, dihapuskan dosa kita, dibenarkan kita oleh darah-Nya. Inilah yang dikatakan begitu Tuhan Yesus menyerahkan segalanya kepada kita demi untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu kekal. Dia memang sudah berada di surga, tetapi kita masih di dunia. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita di dunia ini. Tetapi kita ingat, ada roh penolong yang diberikan kepada kita. Marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap tekun. Sehingga oleh ketekunan itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Datanglah kita tetap kepada Tuhan. Inilah firman yang kita dengarkan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini firman-Mu Tuhan sudah kami dengarkan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan Bapa, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan terus Bapa bergerak Bapa menjelajah setiap jiwa-jiwa itu Bapa, untuk Bapa memperjelas apa maksud, apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap jiwa-jiwa yang hilang ataupun yang jauh daripada-Mu Tuhan, oleh setiap kekuatan daripada firman-Mu akan menjangkau mereka. Firman ini akan datang, dan Tuhan Yesus seperti firman-Mu, aku datang mengetuk engkau, bukalah hatimu. Maka kita percaya, demikian juga firman ini masuk menjelajah setiap jiwa-jiwa itu, mengetuk hati mereka. Bagi kamu, hai jiwa-jiwa, biarlah buka hatimu agar firman ini masuk untuk bernaung di dalam hidupmu. Sehingga firman ini akan menuntun engkau. Datanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maranatha, haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.